Mas, sebelumnya kita mau kilas balik dulu nih mengenai kinerja indeks harga saham gabungan kita pada 2022 dari awal tahun kemarin nih. Kira-kira bagaimana? Jadi memang ada yang menarik ya kalau kita lihat dari pergerakan indeks terutama IHSG di 2022 gitu. Yang pertama yang patut kita syukuri adalah bahwa kinerja indeks bursa domestik kita itu terbaik se-Asia Tenggara dan masuk jajaran 3 terbaik di Asia Pasifik gitu. Memang sempat kita itu IHSG-nya melesat sampai memberikan return itu 7% itu sampai kuartal ketiga. Tapi di akhir tahun jelang terutama di kuartal 4 itu IHSG kan cenderung bergerak sideways dan ada koreksi lah. Nah, di koreksi itu akhirnya sampai per hari ini kita masih membukukan return 4,5%. Tapi yang perlu dicatat di sini Mbak Nadine dan teman-teman semua ya, bahwa IHSG kita itu bisa dikatakan tangguh lah. Karena kalau kita bandingkan dengan mayoritas bursa negara maju, itu cenderung mengalami penurunan yang sangat tajam gitu. Bahkan kayak Wall Street, Nasdaq aja itu koreksinya sampai 30% lebih gitu. Dan mereka berpotensi besar untuk mencatatkan kinerja tahunan terburuk sejak Global Financial Crisis 2008. Apa sih sebenarnya yang bisa membuat IHSG kita itu cukup resilient ya? Yang pertama memang momentum pertumbuhan ekonomi yang diramal bagus tahun ini. Kita optimis bahwa ekonomi Indonesia bisa tumbuh di atas 5%. Memang kita lihat dari sisi domestic consumption-nya bagus, kinerja ekspor kita juga bagus, harga komoditas memang juga sedang tinggi. Dan yang terpenting ya Mbak Nadine ya, bahwa kinerja keuangan dari emiten-emiten yang melantai di bursa juga sedang kinclong-kinclongnya lah, kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat laba Big Bang, kemudian laba dari emiten pertambangan, mining, dan beberapa sektor lain itu mengalami penguatan yang signifikan. Nah, itu adalah 3 faktor yang membuat kenapa sih IHSG kita itu tahan banting, ibarat kata kayak gitu. Oke, baik. Nah, Mas, tadi ada beberapa yang mengalami penguatan signifikan ya, Big Bangs dan lain-lain. Mungkin saya rasa itu salah satu efek dari after pandemi kali ya. Jadi pemulihan kembali perusahaan-perusahaan yang memiliki fundamental yang baik. Jadi ya, memang Mas, ya? Kalau kita lihat krisis itu biasanya harga saham turun. Dan kita melihat ada beberapa dampak yang dialami juga oleh saham-saham sektor yang istilahnya blue chip. Nah, penurunan saham blue chip yang sudah kita lalui di tahun 2020 itu dilanjutkan dengan recovery. That's why kenapa pada akhirnya harga sahamnya juga mengalami kenaikan di tahun 2021. Dan yang paling kelihatan jelas untuk Big Bang itu juga mengalami kenaikan di 2022 sepanjang tahun ini gitu. Kapan lagi gitu kayak saham BCA bisa menguat lebih dari 10% gitu, Mandiri itu 40%, itu kan suatu hal yang terjadi di 2022 ini Mbak Nadine gitu. Oke, baik. Nah, saya mau buka nih, mau jujur nih. BNI saya, BBNI menguat sekitar 80% dari tahun lalu. Emang nyeroknya di bawah banget ya itu Mbak Nadine ya. Kapan lagi ya? Bener, dan saya sedikit menyesal kenapa tidak nyerok lebih baik. Iya. Penyesalan emang datang selalu di akhir Mbak. Kalau di depan itu undangan kali ya. Oke, baik. Nah, Mas, ini kan tercatat adanya pertumbuhan jumlah investor di BEI ya di tengah dinamika ekonomi global. Tapi tepatnya kemarin pertumbuhannya sewaktu pandemi sih ya. Nah, jadi apa sih sebenarnya menjadi daya tarik investasi saham? Jadi memang kalau kita lihat investor domestik itu tumbuh terus. Kalau kita menilik datanya ke SEI itu hampir semua sektor itu rata-rata investor domestik itu memegang 31% kepemilikan saham. Ini kalau kita bandingkan dengan 2019 yang masih di bawah 25%, ini pertumbuhannya memang sangat signifikan. Memang salah satu yang jadi pendorong utama itu ketika terjadinya pandemi. Pandemi 2020 itu kan kita lockdown ya Mbak Nadine ya. Nah ketika lockdown kita nggak bisa ngapa-ngapain, duit kita nggak bisa kita belanjain, yang tadinya ke coffee shop jadi susah gitu kan, apalagi waktu awal-awal itu kan belum marak banget online-nya seperti sekarang, jadi bingung gitu. Apalagi kita lihat suku bunga juga murah. Bank Indonesia kan turunkan suku bunga sampai 3,5%. Jadi kita bingung nih sebagai investor. Saya melihatnya kayak
nggak bisa belanja, taruh di deposito juga bunganya rendah, ya mau ngapain lagi. Terus saham juga pas lagi ancur-ancurnya waktu itu, ya udah serok aja. Nah itulah yang yang mempengaruhi kenapa investor kita itu bisa tumbuh sangat signifikan, terutama ketika pandemi COVID. Dan memang trennya kan berlanjut. 2020 mungkin saham-saham yang lagi hype adalah saham-saham kesehatan gitu. Kita bisa melihat bagaimana pergerakan harga saham KF, INAF, dan lain sebagainya. Kemudian di 2021 itu adalah eranya saham-saham teknologi gitu, di mana kita melihat ada beberapa saham yang luar biasa ya pergerakannya kayak DCII dan lain sebagainya. Dan di 2022 ini memang era transisi ya, kita udah COVID tapi inflasi meningkat, orang-orang cenderung lebih defensif ngambil saham-saham blue chip kayak Mbak Nadine tadi ambil BNI udah menguat sampai 80% itu luar biasa sekali. Berarti memang nyeroknya waktunya momennya udah pas banget tuh di situ gitu. Jadi memang 2020, 2021, 2022 itu temanya cuan gitu. Jadi semakin banyak orang yang pengen cuan, makanya investor domestik itu bertumbuh gitu. Dan itu suatu yang positif karena memang pada akhirnya kita tidak terlalu tergantung pada asing gitu. Oke, baik. Nah, tadi kita mengulik sedikit bahwasannya di tahun pandemi ataupun di tahun ini ya, sektor kesehatan itu menguat ya, Mas ya. Tapi ada nih, salah satu sektor yang sedikit melemah yaitu emiten teknologi nih. Nah, kira-kira ada sentimen global apa nih, Mas, yang mempengaruhinya? Jadi gini, apa sih yang mendrive saham-saham teknologi itu bisa mengalami penurunan tajam? Yang pertama kita harus lihat bahwa banyak saham-saham teknologi, terutama yang sifatnya itu masih startup, itu dia kan masih mencatatkan kerugian yang cukup besar. Nah, untuk menutup kerugian itu berarti kan dia butuh funding gitu kan. Jadi butuh pendanaan gitu, bisa lewat private market, lewat venture capital ataupun lewat IPO seperti itu. Permasalahannya adalah di 2021 ke 2022 itu masa transisi, Mbak. 2021 itu suku bunga rendah. Artinya apa? Artinya adalah ketika kita mau minjem duit, mau invest, itu bunganya rendah. Kemudian di 2022 karena inflasi, Bank Sentral itu menaikkan suku bunga. Harga dari uang itu mengalami kenaikan. Jadi dari sisi likuiditas investor juga lebih kecil. Nah, kalau misalnya investor itu mau minjem duit buat invest aja bunganya udah gede, berarti kan dia harus hati-hati. Dia nggak bisa sebar duit ke perusahaan-perusahaan yang istilahnya masih mengalami kerugian kayak gitu kan. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa pada akhirnya saham-saham teknologi ini bukan agak ya, mengalami penurunan yang signifikan. Seperti terjadi pada .com bubble di 2000. Itu kan memang juga eranya era kenaikan suku bunga. Nah, The Fed menaikkan suku bunga, itu juga ada spillover impact-nya ke Indonesia, Bank Indonesia juga ikut, terjadilah de-rating kita sebutnya, de-rating dari valuasi saham-saham teknologi yang memang fenomenanya global. Jadi kalau kita lihat saham Bukalapak, saham Goto, itu menurun, kita juga bisa melihat bahwa di global seperti saham Grab, itu juga mengalami penurunan yang jauh lebih tajam. Itu sih, Mbak. Oke, baik. Jadi karena ada beberapa faktor tersebut, makanya sektor dari saham teknologi pun mengalami pelemahan ya, Mas ya. Nah, Mas, di tahun 2022 ini kan kita tahu ya bagaimana maraknya tren suku bunga naik ya. Nah, ada The Fed dan lainnya. Beberapa ekonomi global juga sempat tergonjang-ganjing nih. Tapi indeks harga saham gabungan kita hebat loh. Tidak terpengaruh ya, walaupun ada sedikit. Nah, itu beberapa saham emiten bank juga justru tumbuh nih positif di tahun 2022. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi penggeraknya? Kalau misalnya suku bunga naik ya, memang yang paling langsung terdampak adalah emiten perbankan. Cuman yang kita harus highlight adalah kondisi likuiditas dari bank. Bank itu kan secara sederhana bisnisnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit gitu. Nah, masyarakat yang mau nabung dalam mau menyimpan uang dalam bentuk tabungan ataupun deposito itu kan diberikan bunga oleh bank. Sementara nanti uang yang dihimpun dari masyarakat tersebut disalurkan ke sektor real dalam bentuk kredit. Nah, nanti dari kreditnya itu bank mendapatkan bunga. Selisih antara bunga kredit dan bunga yang diberikan untuk simpanan nasabah
itu adalah kita sebut sebagai net interest income-nya dari bank nanti. Jadi pendapatan bunga bersihnya. Kondisi pendapatan bunga bersih ini sangat tergantung dari likuiditas atau seberapa banyak sih uang yang ada di bank. Kalau di tahun 2013 itu mungkin likuiditas 2019 terutama itu kemungkinan likuiditas di bank itu kan mengalami pengetatan. Jadi orang yang nabung itu lajunya lebih rendah daripada bank itu nyalurin kredit. Jadi kan duitnya agak mismatch gitu kan. Nah, tapi beda Mbak Nadine ketika di 2020. Di 2020 siapa sih mau ngambil kredit ketika krisis? Bank juga enggan gitu menyalurkan secara agresif. Tapi orang-orang pada nabung. Nah, laju tabungan laju orang menabung itu lebih tinggi signifikan daripada laju orang yang membutuhkan kredit. Pada akhirnya apa? Duit di bank itu lagi banyak banget gitu. Jadi bank itu kelebihan uang. Nah, ketika kelebihan uang, otomatis pas suku bunga juga rendah, itu berlangsung sampai sekarang. Pada akhirnya karena supply dari uang itu lebih banyak gitu. Nah, otomatis bank bisa kasih bunga lebih murah untuk deposito dan juga untuk si tabungan. Sementara suku bunga kredit bisa naik lebih cepat gitu kan, karena permintaannya tinggi. Nah, itulah yang membuat kenapa saham-saham bank, terutama big bank sekarang itu justru mengalami kenaikan bahkan ketika suku bunga acuan dinaikkan. Karena memang mereka bisa menjaga cost of fund itu tadi. Kebanyakan orang nabung itu membuat mereka bisa untung karena biaya dananya itu lebih murah. Begitu Mbak Nadine. Oke, baik. Nah, membahas ekonomi global nih, udah diprediksi bahwa tahun depan ini akan resesi bahkan stagflasi nih Mas Tirta. Tapi beberapa pengamat justru memprediksi indeks harga saham gabungan kita ini akan siap untuk melesat. Ini kenapa berbanding terbalik seperti ini ya Mas ya? Faktor apa nih Mas? Oke, yang kalau kita lihat faktor itu memang ada sentimen eksternal, ada sentimen dari yang sifatnya internal ya. Pertama, dari eksternal kita memang melihat narasinya adalah stagflasi, resesi ekonomi global. Itu sudah digaungkan sepanjang 2022. Kalau itu terjadi seharusnya market sudah price in, sudah diantisipasi. Ya kita tinggal tunggu datanya gitu. Kalau datanya sama dengan yang diprediksi ya otomatis nggak perlu ada shock. Kalau datanya lebih bagus ya itu bagus nantinya gitu. Jadi memang all the story yang sifatnya buruk-buruk itu udah disampaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita harus melihat positioning Indonesia itu di kancah global seperti apa gitu. Bagaimana daya saing kita? Kalau kita lihat US inflasinya masih tinggi, kemudian Rusia, Ukraina perang, Eropa krisis energi inflasinya tinggi, Jepang itu yennya melemah ekspornya tapi juga melemah. Cina ada zero covid policy dan ada sektor propertinya sedang bermasalah. Itu kan negara-negara besar ketika investor mau ibarat kata naruh duit kan dilarikannya ke sana gitu. Nah, sekarang mereka lagi bermasalah. Indonesia bermasalah atau enggak? Nah, so far sih kalau kita melihat consumption kita masih tumbuh, kemudian ekspor kita juga lagi bagus-bagusnya karena memang harga komoditas tinggi, terus foreign direct investment, orang-orang investor itu juga mau naruh duit di kita, baik secara direct maupun secara portofolio. Foreign direct investment kita hampir 1.200 triliun untuk tahun ini kita estimasikan. Kemudian yang kedua dari sisi portofolio inflow, asing juga net buy di pasar saham sampai 45 triliun, itu kan besar sekali kan.